Coba perhatikan baik-baik. Di sini saya ambil lagi teori yang kemarin pernah saya ajarkan, saya ulangi lagi. Menentukan perubahan entalpi dengan kalorimeter ya, dengan kalorimeter ya. Rumusnya Q itu sama dengan Q larutan plus Q kalorimeter. Q larutan rumusnya MC delta T, sedangkan Q kalorimeter C besar kali delta T. Jadi nanti di total kalau ada kalorimeter ditambahkan. Terus apabila Q kalorimeter diabaikan, maksudnya tidak dihitung, Q-nya itu ya MC delta T saja. Nah, menentukan perubahan entalpinya delta H sama dengan min Q per mol, jumlah molnya. Delta H adalah perubahan entalpi, Q jumlah kalor, M massa zat, C kalor jenis, delta T perubahan suhu, C besar kapasitas kalor. Langsung saja Bapak kasih contoh soalnya. Sebanyak 250 ml larutan H2SO4 2 molar dan 250 ml larutan NaOH 4 molar. Jadi kita tulis reaksinya ya, H2SO4 ditambah NaOH. Ini nanti reaksinya akan menjadi, cara mereaksikan gini, depan dapat belakang ya, belakang dapat depan ya, depan dapat belakang, belakang dapat depan, seperti ini. Jadi Na dengan NSO4 jadi nanti jadi Na2SO4 ditambah H2 ditambah OH itu jadi H2O. Ini reaksi asam basa ya. Nah, ini pasti belum diajarkan di sekolah karena ini materi persamaan reaksi ya. Terus kita setarakan aja dulu. Di sini Na-nya ada 2, ini Na-nya 1 berarti ini saya kali 2. Ya. Kemudian SO4-nya 1, cek H-nya. H-nya di sini 2, ini H-nya 2. Berarti total H-nya 4 di ruas kiri. Nah, ini H-nya itu baru 2, berarti saya kali 2 jadi 4. Terus O-nya sudah pas ya, O-nya sudah pas. Nah, di sini H2SO4 ini adalah 250 ml, 2 molar. Ini 250 ml, 4 molar. Biarkan seperti ini dulu, Kita baca kalimat berikutnya. Dimasukkan ke dalam kalorimeter memiliki kapasitas kalor C besar 800 Joule per derajat Celcius. Suhu awal masing-masing adalah 25 derajat Celcius. Setelah kalorimeter ditutup dan larutan diaduk, ternyata suhu campuran jadi 29. Berarti delta T sama dengan 29 dikurangi 25, dapatnya 4 derajat Celcius. Terus kalor jenis larutan C sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Massa jenis larutan Rho itu 1 gram per centimeter kubik. Centimeter kubik itu sama dengan mililiter ya. Nah, kita cari volume total. Volume total kan ini menggunakan 200 ml larutan H2SO4 dan 250 liter NaOH. Jadi volume totalnya ini 250 ml tambah 250 ml. Jadi volume totalnya adalah 500 ml. Mililiter itu sama dengan centimeter kubik. Nah, baru kita cari ini, hubungan ini dengan ini. Masih ingat Rho sama dengan M per V. Berarti kalau kita cari massa sama dengan Rho kali V. Rho-nya adalah 1 gram per centimeter kubik. Dikali V-nya volume total itu 500 cm kubik. Centimeter kubik coret berarti massanya adalah 500 gram. Ya, simpan dulu. Terus harga perubahan entalpinya berapa? Nah, langkah pertama ya, kita cari Q.
Q-nya itu rumusnya Q larutan plus Q kalorimeter. Nah, Q larutan rumusnya M C delta T. Q larutan Q kalorimeter C besar kali delta T. Ya, di sini masanya di sini pakai gram. Kenapa gram ini pakai gram? Ya, ini gram. Jadi masanya gram aja. 500 gram. C-nya kecil 4,2. Delta T-nya adalah 4. Ditambah C besar 800. Delta T, ya, delta T-nya adalah 4. Kita hitung. 500 dikali 4,2 dikali 4 dapatnya 8.400 ditambah 3.200 dapatnya Q sama dengan 11.600. Padahal cari perubahan entalpi tadi delta H sama dengan min Q per mol. Nah, tinggal kita cari molnya. Kita lihat di sini molnya. Molnya ini kita kali ini 250 kali 2 udah belajar stokiometri. 250 kali 2 itu berarti 500, tapi ini milimol karena menggunakan mililiter jadi milimol. 250 kali 4 jadi 1000 milimol. 1000 milimol ya. Ini mula-mula bereaksi nanti sisa. Ya, kita cek reaksinya berapa. Nah, ini koefisiennya 2. Ini koefisiennya 1. Berarti yang bereaksi dulu berarti 500 dibagi 1 ya 500. Ya, ini berarti ini 500. Ini 2 kali ya 1000. Ya, jadi kan kalau 1 500, kalau 2 1000. Ininya habis. Yang kita pakai standarnya ini berarti 1 mol. Yang kita hitung 1 molnya ini 500 milimol. Jadi yang dipakai 500 standarnya adalah 500 milimol. Yang dipakai yang ini. Karena setiap satu koefisien itu 500. Kalau dua koefisien 1000. Berarti yang dipakai satu koefisiennya. Berarti 500 milimol. Jadi molnya ini sama dengan, ya ini masuk ke sini. Yang dipakai ya. Delta H sama dengan min ya Q 11.600 dibagi joule ya, satuannya joule, dibagi 500 ya milimol. Milimol diubah ke mol bagi 1000 jadi min 11.600 dibagi 0,5 mol. Satuannya joule ya. Berarti ini dibagi 0,5 dapatnya 23. Delta H-nya adalah min 23 200 joule per mol. Diubah ke kilojoule dibagi 1000. Berarti minus 23,2 kilojoule per mol. Nah, jawabannya ini. Karena jawabannya itu kilojoule per mol. Jawabannya D, screenshot dulu. Ya, udah di screenshot ya, kita lanjut lagi ya.
Pembakaran sempurna gas propana C3H8 dapat menaikkan suhu 2 liter air. Jadi ini volumenya 2 liter. 2 liter itu sama dengan 2000 mililiter 2000 cm kubik. Menaikkan suhu dari 27 menjadi 75, berarti delta T-nya berarti 75 kurangi 27. Ya. Jadi 75 kurangi 27. Dapatnya 48 derajat Celcius. Perubahan entalpi pembakaran gas propana adalah delta H-nya diketahui min 806,4 kilojoule. Massa propana yang dibakar sebanyak, ditanya masanya berapa. Ya, massa jenis air rho-nya ini 1 gram per cm kubik. Kalor jenisnya C sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Jadi kita cari ini dulu. Pasangan ini dengan ini kita cari. Tadi massa sama dengan rho kali V. Rho-nya 1 gram per cm kubik, volumenya 2000 cm kubik. Sentimeternya hilang, jadi masanya adalah 2000 gram. Di sini tidak ada kalorimeter, ya, tidak ada kalorimeter. Berarti Q sama dengan Q larutan plus Q kalorimeter. Nah, karena ini tidak ada kalorimeter, kalorimeternya coret. Nah, tinggal Q larutan saja. Q larutan rumusnya M kali C kali delta T. Masanya berapa masanya? Ya, masanya adalah 2000. C-nya berapa C-nya? C-nya 4,2. Delta T-nya berapa delta T-nya? 48. Jadi Q-nya ini kita hitung ya. 2000 dikali 4,2 dikali 48. Dapatnya 403.200 Joule. Diubah ke kilojoule 403,2 kilojoule. Dah, terus tadi rumusnya delta H itu sama dengan min Q per ya mol. Berarti kita cari molnya. Ya, kita cari molnya. Ya, kita cari molnya. Jadi ini tukar posisi. Jadi mol sama dengan min Q per delta H. Min Q-nya adalah 403,2 kilojoule per delta H-nya 806,4 kilojoule. Ya, ini min ya, ada minnya ya. Jadi min dibagi min positif. Berarti ini dibagi dapatnya 0,5 mol. Ya. Mencari massa, massa itu mol dikali mR. Ini masuk sini. mR C3H8. Masanya 0,5 mol. mRC, C itu 12 kali 3. Ditambah H, H itu 8 kali 1. Ya, 1 kali 8. Ya. Oh, mRC C anu sudah ada. mR-nya sudah dihitung tuh. mRC-nya itu sudah ada 44. Sudah ada di keterangan. MR-nya C3H8 itu 44. Sudah ada, tinggal kalikan 44. Jadi masanya adalah 22 gram. Ya, silakan screenshot dulu. Sudah di screenshot ya? Sudah ya, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang hukum Hess, ya nanti kalau mencari delta H, itu delta sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaksi. Jadi kalau di soal diketahui delta HF,
itu produk kurangi reaksi. Nah, delta H total itu delta H1 tambah delta H2 dan seterusnya. Kalau mencari energi ikat rata-rata, delta H-nya adalah reaksi kurangi reaktan. Jadi rumusnya ini dengan ini itu berkebalikan ya, berkebalikan. Kalau diketahui delta HF nanti produk kurangi reaksi. Kalau diketahui energi ikat rata-rata, reaksi kurangi reaktan. Itu bedanya di situ ya. Ini teorinya. Langsung saja ke soal ya. Perhatikan diagram siklus reaksi termokimia berikut ini. Cara mengerjakan soal seperti ini, kamu lihat asalnya, awalnya itu di mana, sama lihat ujung akhirnya. Ya, kalau dilihat gambarnya ini kan panahnya ke sini. Ya, ini panahnya ke sini. Kalau gambar berikutnya, kalau ini lewatnya dari bawah, terus lanjut ke atas. Berarti ibaratnya jalan, ada yang secara langsung, ada yang bertahap. Ya, kamu lihat di sini. Jadi ini kondisi persamaan awalnya. Kalau dilihat ini kan asalnya atau awalnya. Terus di sini ujung akhirnya. Akhirnya di sini. Berarti ada dua cara. Ada yang langsung, yaitu delta H1. Ada yang lewatnya bertahap, lewat delta H2, lanjut ke delta H3. Nah, total energi yang diperlukan ini itu sama. Berarti yang cara langsung, yaitu delta H1, itu akan sama dengan cara yang bertahap. Yang bertahap itu lewat delta H2 ditambah delta H3. Delta H1 itu langsung, dari awal ke akhir itu langsung. Ya, kalau yang lewat bertahap, lewat awal dulu, ibaratnya kayak jalan singgah ke tempat lain. Ya, kalau cara yang lain lewat delta H2 dulu, delta H2, singgah di delta H2 dulu, lanjut ke delta H3. Total energinya sama. Ya, berarti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Delta H1 minus 790 kJ, delta H2 minus 593 kJ, ditambah delta H3 adalah X. Yang ditanyakan X-nya ini. Ini pindah ke kiri jadi minus 790 kJ ditambah 593 kJ sama dengan X. Sehingga X sama dengan ini 7, 9, 1 minus 197 kilojoule. Silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot ya, kita lanjut lagi ya soal berikutnya ya. Perhatikan diagram tingkat energi pembentukan NO2 ya, berikut ini ya. Berdasarkan diagram tersebut, perubahan reaksi setengah N2 plus O2 menjadi NO2 adalah ya, kamu lihat di sini. Kamu lihat di sini ya. Ditanyakan setengah N2O2 berarti ini. Ini awalnya. Jadi NO2 ini akhirnya. Kamu lihat diagramnya ya. Coba lihat awal ke akhir ya. Awal ini delta H1 itu langsung dari setengah N2O2 menjadi NO2. Lihat persamaannya ini ya. Ini kan awal. Ini akhir. Berarti awalnya di sini, akhirnya di sini. Ada yang langsung ya, setengah N2 tambah O2 menjadi NO2 ini langsung ya. Ada yang bertahap itu ini ke sini dulu.
Terus muter lanjut ke bawah sini. Total energinya sama. Yang langsung tadi delta H1 itu sama dengan yang bertahap lewat sini delta H2 ditambah delta H3 ya. Kita cari delta H1. Delta H1 sama dengan delta H2 positif 90,37 ditambah delta H3 negatif 56,52 kilojoule. Jadi delta H1 ini kita hitung ya 90,37 dikurangi 56,52. Dapatnya adalah positif 33,85 kilojoule. Ya, berhenti dulu di sini ya. Tapi hati-hati. Di sini perubahan entalpi 9,2 gram NO2. Jadi diketahui masanya 9,2 gram. Kita cari mol. Mol itu massa dibagi MR. MR NO2. Karena ini NO2. Ya, masanya 9,2. MRN, N itu 14, ditambah O, O-nya 2 kali 16. Jadi molnya ini 9,2 dibagi 32 ditambah 36. 32 tambah 14. 46. Jadi dapatnya 0,2 mol. Ya, belum selesai ya. Baru mencari delta H yang terbentuk ini sama ini digabung sehingga totalnya delta H sama dengan molnya kali delta H1-nya ini tadi. Berarti 0,2 mol dikali 33,85 kilojoule. Sehingga diperoleh positif ya itu ya. 6,77 positif kan? Positif 6,77 kilojoule. Dah. Nih jawabannya E. Screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Diketahui beberapa persamaan termokimia berikut ini. Besarnya delta H reaksi berikut adalah intinya soal ini gimana caranya harus sesuai permintaan. Yang diminta ini yang diminta. Ya. Kita lihat CS2 ada di sebelah kiri. Yang diminta itu CS2 ada di sebelah kiri. Nah, di sini di soal CS2-nya juga ada di sebelah kiri. Berarti persamaan 1, ini saya tulis 1, 2, 3. Jadi persamaan 1 tidak diubah, tetap sama. Saya tulis persamaan 1 CS2 ditambah 3O2 menjadi CO2 ditambah 2SO2. Delta H-nya tidak berubah karena CS2-nya letaknya di sebelah kiri panah. Minus 1077 kilojoule. Terus kita cari ya 6 ya 6H2O2. Yang diminta ini H2O2-nya sebanyak 6 kali.
Padahal di persamaan kedua, H2O2 itu letaknya di sebelah kanan dan jumlahnya hanya 1. Padahal yang diminta H2O2 itu letaknya di sebelah kiri dan jumlahnya 6. Berarti dari persamaan 2 ini dibalik karena H2O2-nya mintanya di kiri panah. Ya, berarti ini nanti dibalik. Setelah dibalik, terus dikali 6. Kenapa kali 6? Karena mintanya H2O2 ini mintanya 6. Padahal diketahui soalnya baru 1. Berarti saya balik, saya pindahkan sini ya. Dibalik, jadi dikali 6. Dibalik kali 6 berarti 6 H2O2 menjadi 6H2 ditambah 6O2. Nah, delta H-nya ini dibalik itu dia negatif, jadi positif, ya. Terus dikali 6. Jadi 188 itu dikali 6. Karena mintanya kali 6. Jadi 188 kali 6. Dapatnya 1000, ya, positif 1128 kilojoule. Jadi dibalik negatif jadi positif, dikali 6 berarti dikalikan 6. Nah, jelas ya. Terus berikutnya ada lagi yang bisa persamaan yang ketiga. Ya, yang ketiga kamu lihat ya. H2O, kamu lihat di sini. Ini H2O-nya sebanyak 6. Nah, di sini H2O-nya hanya 1. Yang diminta H2O-nya di sebelah kanan. Nah, di sini H2O yang di persamaan 3 ini sudah di kanan, sudah pas. Tidak perlu dibalik. Cuma yang diminta H2O-nya sebanyak 6. Ini H2O-nya baru 1, berarti ini saya kali 6. Dikali 6. Tapi tidak dibalik karena H2O-nya sudah di posisi sebelah kanan. Berarti ini dikali 6. Ya, jadi 6H2 setengah O2 kalikan 6 berarti 3O2 menjadi 36H2O. Delta H-nya dikali 6 minus 286 kali 6 jadi minus ya 286 ya 286 kali 6 minus 1716 kilojoule. Terus kita jumlahkan. Nah, ruas kiri dan ruas kanan panah kalau ada yang sama dicoret. Contoh ya, ini ya contoh ya. 3O2 kecoret dengan 6O2. Jadi ini selisihnya adalah 3. Berarti ada sisa di sini 3O2. Nah, 3O2 di sebelah kanan ini kecoret dengan 3O2 di sebelah kiri. Jadi kalau kanan kiri ada sama, kecoret. Habis. Jadi O2-nya habis ya. Terus berikutnya, ya ada lagi. Di sini ada 6H2 di sebelah kanan, kecoret dengan 6H2 di sebelah kiri. Jadi habis. Ya. Nah, ada yang bisa dicoret lagi? Sudah tidak ada, tinggal tulis persamaannya. Jadi tinggal ini CS2 ditambah 6H2O2 menjadi CO2 ditambah 6H2O ditambah 2SO2. Nah, kamu lihat ini, persamaan ini sama dengan yang diminta. Sama. Sama kan yang diminta nih. Jadi delta H-nya tinggal jumlahkan. Negatif 1077 ditambah 1128 dikurang 17616. Ya. Jadi 1077 negatif ya ditambah 1128 ya
Kemudian dikurang 1716. Dapatnya adalah minus 1665 kilojoule. Nah, jawabannya ini. Jawabannya B. Silakan screenshot dulu. Sudah di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya soal berikutnya ya. Nah, ini ada soal diketahui delta HF. Delta HF. Kalau diketahui delta HF ini, tentukan nilai delta H-nya ini ya. Mencari delta H-nya ini sama dengan kalau diketahui delta HF itu berarti produk kurangi reaksi atau reaktan. Reaksi atau reaktan. Produk itu di kanan. Ini produk. Kalau sebelah kiri itu reaktan atau reaksi. Reaktan atau reaksi. Nah, kita hitung yang produk itu siapa aja. Yang produk itu HNO3 sebanyak 2. Berarti 2 kali HNO3. Ditambah NO-nya cuma 1. NO-nya. Terus dikurangi reaksinya siapa? 3 kali NO2 ditambah H2O-nya 1. Tinggal kamu masukkan. 2 kali HNO3-nya itu minus 207,4. Ditambah NO-nya itu positif 90,4. Dikurangi 3 kali NO2. NO2-nya adalah positif 33,85. Ditambah H2O. H2O adalah negatif 285,8 kilojoule. Nah, ini kita hitung ya. 207,4 kalikan 2. Dapatnya minus 414,8 ditambah 90,4 dikurangi 33,85 kalikan 3 dapatnya 101,55 dikurangi 285,8. Delta H-nya sama dengan 414,8 minus ya ditambah 90,4 jawabannya minus 324,4. Sini minus ya 285,5 minus ditambah 101,55 dapatnya minus 183,95 ya. Jadinya delta H-nya adalah minus 32,4 tambah 183,95. Dapatnya adalah minus 140,45 kilojoule. Kita cari yang mendekati ya. Ini mungkin desimalnya yang, tapi kita cari mendekati yang ini aja. Dah, screenshot dulu. Tolong dicek ya, barangkali Bapak salah ngitung. Nanti cek di rumah ya, kalau Bapak salah ngitung tolong koreksi. Ya, karena angkanya desimal seperti ini. Cari yang mendekati, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjut soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya.
Diketahui data energi ikat rata-rata sebagai berikut. Reaksi oksidasi 11 gram asetaldehid menjadi asam asetat seperti berikut ini. Menghasilkan kalor sebesar berapa? Kita cek reaksinya ya. C2H4O ditambah setengah O2 menjadi CH3COOH. Ini reaksi energi ikat. Hati-hati, energi ikat. Ini cara mengerjakannya. Ini kalau kalian kemarin belajar tentang hidrokarbon, itu penjabaran energi ikatnya bisa pakai senyawa hidrokarbon. C2H4O itu cara mengerjakannya seperti ini ya. Energi ikatnya kita jabarkan ikatannya ya. C dengan C ya. Kemudian dengan O double O. C itu ya, C itu kakinya sebanyak 4. Kakinya C 4. Nah, di sini hanya ada 4. Kepake di sini H 1 2 3. Sehingga kakinya C ini pas 4. Terus C-nya yang ini ikatannya 1 2 3 sudah 3 berarti ini hanya ditambah setengah O2. O2 itu ikatan double O ikatan double O ya, menjadi CH3COOH ya. Ini C berikatan dengan C ya. Kemudian O di sini OH. Kalau kakinya O itu ada 2. Memang ini agak susah ya, karena gurumu kalau sebenarnya kalau pakai kurikulum lama itu dia soalnya materinya hidrokarbon dulu, jadi lebih paham, baru ini masuk. Nah ini kan hidrokarbon kemarin kan awal-awal hanya sekilas saja. Dah ikatannya seperti ini, terus hanya ada 4 ya, hanya 4 ini 1, ini hanya 3 1 2 3 4. Ini udah pas ya. Terus jadi energi ikatnya delta H-nya adalah, kalau energi ikat itu reaksi kurangi produk. Reaksi itu sebelah kiri panah, produk itu sebelah kanan panah. Jadi delta H-nya kita cari ikatan C dengan H sebanyak 1 2 3 4. Ya, 4 ikatan C dengan H. Terus ditambah ikatan C dengan C. C dengan C ditambah ikatan C rangkap 2 dengan O. C rangkap 2 dengan O. Ditambah setengah kali ikatan O dengan O. Rangkap O dengan O. Setengah O rangkap O. Ya. Terus dikurangi produknya C dengan H ada berapa? 3. 3C dengan H. Ditambah C dengan C. C tunggal C rangkap tunggal. Ditambah C rangkap dengan O. Terus C tunggal dengan O. Ya, tunggal dengan O. Ditambah ikatan H dengan O atau O dengan H. Terus kalau ada yang sama coret. Ini 4CH dengan 3CH kecoret. Berarti ini tinggal C dengan H. Kemudian C ikatan tunggal C coret dengan ini habis. Terus ikatan C rangkap dengan O kecoret dengan ini C dengan O kecoret. Ya, habis. Berarti tinggal ini sisanya aja. Ya, sisanya aja. Berarti delta H-nya sama dengan C dengan H. C dengan H berapa? 417 ditambah setengah O dengan O. O double O 506 dikurangi ini habis ya.
Terus habis C dengan O rangkap tunggal 357 ya, ditambah H dengan O 465. Berarti delta H-nya ini kita hitung 506 kali setengah ditambah 506 kali setengah ditambah 417, dapatnya 670 dikurangi 357 ditambah 465, 822. Tolong cek di hitungannya ya. Delta H-nya minus 152 kilojoule. Dah. Tapi hati-hati, di sini ada 11 gram asetaldehid. Asetaldehid itu ini. Ya. Diketahui masanya 11 gram. Nah, ini keterangannya kurang ya. ARC itu nilainya adalah ARC nilainya 12, ARO itu 16, ARH itu 1. Ini di soal kurang keterangannya. Bapak tambahkan, berarti cari molnya, massa dibagi mrc2h4o. Massanya 11, C-nya 2, 2 kali 12 itu 24, hanya 4 ditambah O 16. Berarti molnya ini 11 dibagi 28 tambah 16, 44. Berarti molnya adalah 1/4 mol. Nah, 1/4 mol ini sama ini kaitannya di sini. Sehingga delta H anunya 1/4 mol dikali minus 152 kilojoule. Jadi dapatnya delta H-nya ini minus 38 kilojoule. Jawabannya ini ya. Mana yang jawabannya 38 nih? Ini menghasilkan itu negatif ya. Menghasilkan itu delta H-nya negatif. Makanya ini nggak ditulis. Negatif 38, negatifnya nggak ditulis, cuma 38 aja. Silahkan screenshot dulu. Dah, kalau dari screenshot kita lanjut lagi soal berikutnya. Gas etana terbentuk dari unsur-unsur melalui persamaan termokimia. Terbentuk ya, membentuk ya. Saya tulis dulu. 4C ditambah 6H2 itu menjadi 2C2H6. Ini namanya gas etana. Delta H-nya itu minus 1,169,4 kilojoule per mol. Ini kan pembentukan ya. Ini artinya 2 itu 2 mol. Nah, kita harus cari 1 mol. Ini saya bagi 2 karena ini 2 mol. Etananya itu harus 1 ya. Berarti saya bagi 2 jadi 2C ditambah 3H2 menjadi C2H6. Jadi delta H ini adalah minus ya 169, ya 169,4 bagi 2 dapatnya minus 84,7 kilojoule
per mol. Nah, ini kan satu, ini artinya 1 mol. Nah, pembentukan 1 mol itu disebut delta HF. Jadi delta HF-nya ini minus 84,7 kilojoule per mol. Membentuk ya, pembentukan itu delta HF, pembentukan. Karena C2H6 ini dibentuk oleh C dan H2, berarti ini pembentukan. Ya, kita cek jawabannya dulu. Reaksi pembentukan standar gas etana membutuhkan energi. Negatif itu melepaskan. Kalau negatif itu melepaskan energi. Jadi kalau positif memerlukan, membutuhkan, berarti ini kalimat ini salah. Melepaskan. Dan nilainya pun salah. Ya, nilainya ini salah juga. Nilainya ini harus 1 mol itu nilainya minus 84. B, untuk menguraikan. Nah, menguraikan itu kebalikan dari pembentukan. Ini reaksi pembentukan. Kalau peruraian dibalik, ya, dibalik ya, kita balik. Dibalik jadi C2H6 menjadi 2C ditambah 3H2. Ini nanti delta H-nya tinggal balik negatif jadi positif. Positif 84,7 kilojoule per mol. Nah, ini reaksi peruraian. Karena diuraikan C2H6 diuraikan menjadi C, unsur C dan unsur H2. Ini namanya peruraian. Coba cek. Reaksi peruraian setiap mol gas etana kan 1 mol ya. Dibutuhkan. Dibutuhkan itu positif. Ini positif itu ya membutuhkan sebesar 84,7 kilojoule. Betul nih, jawabannya B. Kalau jawaban C, reaksi pembentukan standar gas etana melepas energi sebesar 169,4. Salah. Karena 1 molnya itu 84,7. D, menguraikan setiap mol gas etana melepas. Salah. Harusnya adalah membutuhkan. Untuk membentuk 1 mol gas etana dibutuhkan energi. Salah, dilepaskan. Kalau membentuk kan di sini minus, melepaskan energi. Jadi jawabannya B, screenshot dulu. Jadi kalau membutuhkan itu delta H-nya positif, diingat-ingat ya, membutuhkan kalor, membutuhkan atau menerima, diingat-ingat ya, itu delta H-nya pasti positif. Kalau melepaskan atau membuang, ya melepaskan itu delta H-nya negatif. Ingat-ingat ya. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya ya. Perhatikan diagram entalpi berikut ini. Ya, di sini panahnya ke atas. Ini MgCO3 menjadi Mg, terus C, terus 3O2. Ini kalau kita tulis kayak gini. MgCO3 menjadi Mg, terus C, 3/2O2, delta H-nya adalah positif 1112,9 kilojoule. Nah, ini artinya apa? MgCO2 ini diuraikan menjadi Mg, menjadi C, menjadi O2. Berarti ini reaksi peruraian karena diuraikan. Dan ini Mg-nya 1, berarti ini 1 mol. Ya, Mg-nya kan di sini depannya nggak ada, berarti 1. Berarti peruraian 1 mol. Paham ya? Ya, tandanya plus itu artinya menerima kalor. Ya, kita cek jawaban A. Ya, peruraian standar MgCO3 melepas. Salah. Dapatnya menerima.
Kemudian peruraian 16,8 gram mgCO3 membebaskan salah. Peruraian itu menerima salah. Pembentukan standar kalor sebesar pembentukan itu kebalikan dari peruraian, tinggal dibalik. Ini jadi persamaannya dibalik. Jadi Mg ditambah C ditambah 3/2O2 menjadi MgCO3, delta H-nya jadi negatif 1112,9 kilojoule. Ini adalah pembentukan. Karena kebalikan dari peruraian itu pembentukan. Dan delta H-nya jadi negatif, positif jadi negatif. Berarti ini melepaskan atau membebaskan. Nah, kita cek. Pembentukan standar MgCO3 membutuhkan salah. Membebaskan. Pembentukan 16 gram MgCO memerlukan kalor. Ya, pembentukan itu adalah melepaskan, bukan memerlukan. Berarti ini salah. Pembentukan 16 gram ini menghasilkan kalor. Nah, menghasilkan kalor, menghasilkan itu negatif. Ya, berarti betul nih E. Tapi kita cek, betul nggak 2258 kilojoule? Di sini masanya berapa nih? Ya, ini masanya itu 116,8 gram. Berarti kita cari molnya. Mol itu massa dibagi MR. MR Mg CO3. Masanya 16,8, MR Mg, Mg-nya 24, C-nya 12, O-nya 16 kali 3, 48. Jadi 16,8 dibagi ya 24 ditambah 12 ditambah 48. Dapatnya 84. Ini kita bagi 16,8 dibagi 84, dapatnya 0,2 mol. Nah, di sini karena ini pembentukan berarti ini kali ini. Yang pembentukan ya, pembentukan berarti ini kali. Jadi 0,2 mol dikali negatif 1112,9 kilojoule. Kali 1112,9. Dapatnya negatif 22258 kilojoule. Nah, ini cocok. Dah, screenshot dulu. Jadi screenshot ya. Sudah, kita lanjutkan soal berikutnya. Reaksi pembakaran sempurna gas metana 2 mol gas oksigen pada suhu 25 derajat tekanan 1 atm membebaskan kalor. Membebaskan itu nanti negatif sebanyak 802 kilojoule. Persamaan termokimia yang benar adalah ini 2 mol ya, 2 mol gas oksigen. Ya, 2 mol gas oksigen. Berarti ini pembakaran sempurna gas metana. Metana itu CH4. Jadi CH4 ditambah pembakaran itu dengan oksigen, hasilnya CO2 dan H2O. Kita setarakan. C-nya 1, 1. H-nya ini 4, ini hanya 2, berarti kali 2. Cek O-nya. O-nya ini 2, ini O-nya 2, berarti O-nya ada 4. Ya. O-nya ini baru 2, ini berarti kali 2. Ya. 2 mol gas oksigen. Nah, ini artinya 2 mol. 2 mol oksigen. Delta H-nya di sini membebaskan. Membebaskan itu negatif. Berarti ini negatif 802 kilojoule. Coba cari persamaan seperti ini mana? CH4
ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O negatif. Nah, ini CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 menjadi 2H2 ditambah 2H2O minus 180 minus 802 kilojoule. Dah, screenshot dulu. Pembakaran itu bereaksi dengan oksigen ya, diingat-ingat. Pembakaran, kalau ada kalimat pembakaran, itu nanti pasti ditambah oksigen. Dah, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Pembentukan standar NaHCO3 melepas itu berarti negatif. Ya, sebesar sekian persamaan termokimia pembentukan standar NaHCO3 adalah, jadi pembentukan itu artinya gini, NaHCO3 itu dibentuk oleh Na, tulis Na, ditambah H. H itu nulisnya bukan H saja ya, H2, karena dia molekul diatomik. Ditambah tambah C, ya, C-nya 1, karbon itu 1, ditambah O ini kan O3 ya, ini O-nya O2. Oksigen itu selalu diatomik. Yang 2 itu H2, O2, ada lagi yang lain S2 dan sebagainya. Kalau yang lain tunggal seperti Na sendiri, C sendiri. Terus kita cek jumlahnya. Na-nya 1 sudah pas. Hanya ini 1, ini hanya 2, berarti ini saya kali setengah. Setengah kali 2, 1, berarti sama, ruas kiri dan ruas kanan sama. C-nya 1 sudah sama. O-nya di sebelah kanan 3, O-nya di sebelah kiri 2. Berarti ini saya kali 3/2. 3/2 kali 2 kan coret 2-nya tinggal 3, berarti sama. Nah, ini delta H-nya di sini melepas itu negatif. Negatif 947,68 kilojoule per mol. Lihat jawabannya seperti ini mana? Na tambah H setengah H2 ditambah C tambah 3/2 O2 negatif. Jawabannya ini ya, silahkan screenshot dulu. Jadi screenshot ya, lanjut lagi soal berikutnya. Ini soal terakhir. Lihatlah reaksi pembakaran sempurna gas butana berikut ini. C4H10 ditambah oksigen menjadi CO2 ditambah 2O belum setara. Coba setarakan ya. C4H10 ditambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. C-nya sebelah kiri 4, C-nya sebelah kanan 1, berarti saya kali 4. H-nya sebelah kiri 10, H-nya sebelah kanan 2, berarti ini saya kali 5. Cek O-nya, O-nya sebelah kiri 10, sebelah kiri 2. Sebelah kanan O-nya ini sama ini 8. Ini sama ini 5. Ya, 8 tambah 5 itu 8 tambah 5 13. Berarti ini 13/2. Nah, mau dibuat seperti ini boleh, tidak juga boleh. Seperti ini boleh. Biarkan seperti ini aja. C4 cek dulu. 4C hanya 10. Ini 5. Berarti ini O-nya ini 5 tambah 8 13. Berarti ini 13/2. Terus ini ada delta HF-nya dengan energi ikat.
Berarti kita samakan ya. Delta HF nanti akan sama dengan energi ikat. Saya ulangi lagi ya, atau saya gini aja. Energi ikat nanti akan sama energinya sama dengan total energi delta HF-nya. Tadi energi ikat itu rumusnya adalah per reaksi kurangi produk. Kalau delta HF produk kurangi reaksi. Ya. Ya, jelas ya. Kalau energi ikat tadi reaksi kurangi produk. Kalau delta HF tadi produk kurangi reaksi. Nah, saya jabarkan dulu yang ini. Sama dengannya saya taruh di sini ya. Saya jabarkan ini dulu. Produk kurangi reaksi. Produknya siapa? Produknya adalah 4CO2 dikurangi ditambah 5H2O dikurangi reaksinya C4H10 ditambah 13/2O2. Sedangkan energi ikatnya kita jabarkan ini C4H10. Kita jabarkan C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. H10. Kaki C itu 4 tadi ini. H. Ini H. Ini H. Ini H. Kaki C itu 4. Ini H. Ini H. Ini H. Ini H. 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 Ditambah 13/2 O rangkap O. O itu ikatannya 2 ya. O itu enggak, ikatannya 2. Menjadi 4 C O2. C rangkap O-nya ini 2. Ditambah 5H2O. O H OH. Kamu lihat energi ikat itu kan reaksi kurangi produk. Reaksinya itu ikatan C dengan H ada ya. Ikatan C dengan H ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10. Dengan C dengan C itu ada berapa? C dengan C 1, C dengan C 1, C dengan C 1. C dengan C ini 1. C dengan C ini 1. C dengan 1 berarti ada 3. Ditambah O double O 13/2. 13/2 O double O. Ini saya geser aja nggak muat. Ntar ya Bapak minum dulu. Sekarang produknya C double O. C double O itu ini ada 2 ya. C double O itu ada 2 kalikan 4. Jadi ada 8. 8 C double O tambah H dengan O. H
H dengan O itu ada 2 ini. H dengan O ada 2. Kalikan 5. Jadi 10. 10 H dengan O. Nah, di sini yang ditanyakan ikatan C dengan H. C dengan H berarti ini. Ya. Berarti ini saya tulis 10 C dengan H ditambah 3 kali C dengan C. 348 ditambah 13/2 O dengan double O. 495 dikurang 8C double O 799 ditambah 10H dengan O 463 sama dengan 4 kali delta HF CO2. CO2 itu minus 394 ditambah 5 delta HF H2O minus 242 dikurangi C4H10 minus 126 tambah 13/2 O2 itu diatomik delta HF-nya 0. Di soal tidak diketahui, tapi ingat kalau molekul diatomik itu delta HF-nya ini 0. Ini dikali 0. Karena di soal juga nggak ada. Kalau nggak ada itu biasanya 0. Kamu ingat aja kalau molekul diatomik dia 0. Jadi ini kita hitung ya, boleh. 495 kali 13 dibagi 2 ditambah tulis sini aja ya. 10 CH ditambah ini dapatnya 3217,5. Ini 3 kali 348 itu 4261,5 dikurang ini 799 kali 8 6392 tambah 4630 sama dengan 394 kali 4 minus 1576 minus 242 kali 5 1210 ditambah 126. Jadi ini 10 CH ditambah ntar ya 4261,5 tambah 3217,5. Jadi ini 7479 dikurangi 6392 tambah 4630 11022 sama dengan 1576 tambah 1210 negatif ya ditambah 126 dapatnya negatif 2660. Berarti 10 CH 11022
7479 minus 3543 minus 2660. Jadi 10 CH sama dengan minus 2660 ditambah 3543. Saya lanjut di sini karena nggak muat. 10 CH 883. Jadi CH sama dengan 883 dibagi 10. Berarti ikatan C dengan H itu 88,3 kilojoule per mol. Jawabannya ini. Tolong koreksi hitungannya ya. Barangkali Bapak salah ngitung, cek kembali. Screenshot dulu. Ini soal terakhir ya. Tolong cross check kembali ya. Kalau nanti ada yang keliru, tolong dibetulin sendiri karena ini angkanya panjang. Dah sampai sini Bapak akhiri. Selamat malam. Selamat sore ya, belum malam. Terima kasih semuanya.